Inilah detik-detik saat sejumlah perahu nelayan di pantai selatan Jember digulung ombak. 2 perahu terhempas sementara 1 lainnya tenggelam diterjang gelombang tinggi. Saat kejadian, awak perahu langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Setelah sempat terombang-ambing di laut, 2 awak perahu tersebut berhasil selamat dengan memegang kotak penyimpanan ikan. Para nelayan ini terpaksa mengambil resiko melaut di tengah gelombang tinggi demi memenuhi kebutuhan ekonomi. BMKG setempat memprediksi ombak besar masih akan terjadi di wilayah pantai selatan Indonesia. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga menuju akhir pekan ini, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam Ainus Prime. Saya Latif Sregar. Seorang anggota polisi meregang nyawa saat menjaga vaksinasi warga di Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan pemeriksaan Rumah Sakit Bayangkara, korban meninggal akibat serangan jantung. Inspektur Polisi 2 Muji Haryanto meregang nyawa saat menjaga vaksinasi di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur. 2 sabara Polsek Bubutan tersebut tiba-tiba pingsan saat bertugas mengatur vaksinasi warga. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim dan tidak lama dinyatakan meninggal dunia. Diagnosa dokter menyatakan Ibda Muji meninggal akibat serangan jantung. Untuk seluruh kepolisian yang berada di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, khususnya wilayah hukum Polsek Bubutan sangat-sangat kehilangan karena beliau dalam kesehariannya dalam bertugas itu sangat luar biasa menurut kami. Keluarga besar Kepolisian Resor Surabaya pun kehilangan dengan kepergian almarhum. Sedianya, almarhum akan dimakamkan di Blitar, kota kelahirannya. Musisi Jering malam ini diperiksa sebagai tersangka kasus pengancaman selebgram Adam Denny. Pemilik nama asli I Gede Ari Astina ini tiba di Polda Metro Jaya pukul 19 WIB dengan menempuh jalan darat dari Bali menuju Jakarta. Jering datang didampingi istri Nora Alexandra dan kuasa hukumnya. Jering dan Adam Denny akan dikonfrontasi di Polda Metro Jaya. Keduanya akan dipertemukan untuk mediasi atas tuduhan endorse COVID para artis. Jadi saya menegaskan malam ini saya tiba di Jakarta untuk memenuhi. Kita langsung ke Polda Metro Jaya. Di sana ada Armalina yang akan melaporkan kondisi terkini di sana. Armalina, bagaimana setelah kedatangan Jering 1 jam tadi? Apakah pemeriksaan sudah berlangsung? Ya, Latif dan juga pemirsa, betul sekali saat ini Jering juga sudah di dalam gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya pasca kedatangannya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat tadi, di mana Jering saat ini juga masih dalam proses pemeriksaan. Dan tadi ini Jering tiba di Polda Metro Jaya bersama dengan istri dan juga kuasa hukumnya dengan menggunakan mobil melalui jalur darat dari Bali menuju ke Jakarta. Di mana alasan Jering untuk melakukan perjalanan melalui via darat ini karena alasan ia belum melakukan vaksin COVID-19 karena alasan adanya riwayat penyakit. Dan tadi Jering setibanya di Polda Metro Jaya, ia juga langsung menyampaikan kepada awak media bahwa kedatangannya ia ke Polda Metro Jaya ini bukan atas dasar pemaksaan, melainkan memang untuk memenuhi panggilan polisi yang kedua, di mana sebelumnya pada 9 Agustus 2021 kemarin ini Jering juga sudah sempat mendapatkan panggilan, namun ia tidak bisa hadir karena alasan riwayat penyakit begitu. Namun akhirnya pada hari ini Jering bersama dengan kuasa hukum dan juga istrinya mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi. Latif. Armalina, apa sebetulnya kasus Jering dan Adam Denny ini?
Ya, Latif dan juga pemirsa, di mana untuk kasus Jering pada kali ini ialah terkait dugaan pengancaman penggiat media sosial Adam Denny, yang di mana kasus ini berawal dari Adam Denny ini meminta kepada Jering untuk memberikan bukti sejumlah daftar artis yang menerima endorse COVID-19 ataupun dituduh dibayar karena sempat terpapar COVID-19. Kemudian Adam Denny mendapatkan ancaman dari Jering perihal tuduhan akun media sosial media Jering yang kini hilang, di mana ini adalah salah satu buntut dari cekcok dengan Adam Denny. Dan sebelumnya juga saat di Bali ini juga Jering sudah sempat dilakukan pemeriksaan oleh tingkat penyidikan dan statusnya menjadi tersangka dari gelar perkara yang sudah dilakukan, di mana atas perbuatannya Jering ini disangkakan pada pasal 335 KUHP dan juga pasal 29 UU ITE. Dan saat ini kasus Jering yang menjerat ya ini adalah kasus kedua, di mana sebelumnya Jering juga sempat terjerat kasus hukum pada tahun 2020 lalu, namun sempat dibebaskan pada Juni 2021 kemarin. Namun saat ini Jering kembali terjerat kasus hukum, dan saat ini kami juga masih menunggu bagaimana proses pemeriksaan yang berada di dalam Deskrimum Polda Metro Jaya. Latif. Apakah Anda bisa mengkonfirmasi rencana polisi untuk mengkonfrontasi antara Jering dengan Adam Denny? Apakah Adam Denny juga sudah berada di Polda Metro Jaya? Ya, Latif dan juga pemirsa, untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti terkait apakah Adam Denny ini akan dipanggil Polda Metro Jaya pada hari ini ataupun hari berikutnya. Namun yang pasti nanti ini kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian usai dilakukan proses pemeriksaan dari Jering yang saat ini juga masih sedang berlangsung. Latif. Baik Armalina, kami tunggu terus perkembangan dari Polda Metro Jaya. Selamat malam. Polemik pengadaan baju dinas DPRD Tangerang memasuki babak baru. Pemenang tender seragam tersebut memprotes pembatalan sepihak dari DPRD. Polemik pengadaan baju baru anggota DPRD Kota Tangerang senilai 1,2 miliar berbuntut panjang. Setelah dikecam dan akhirnya dibatalkan, kini pemenang tender pengadaan kain mengajukan gugatan terhadap DPRD Kota Tangerang. CV Adi Prima Sentosa selaku pemenang lelang pengadaan kain mengaku rugi atas pembatalan tersebut. CV Adi Prima Sentosa terlanjur menyiapkan bahan kain yang diklaim mirip dengan pakaian merek terkemuka Louis Vuitton. Kami sangat kecewa sekali karena dibatalkan sepihak. Kami akan menuntut secara pidana maupun perdata karena kami perusahaan dirugikan. Jelas Pak, kerugian kami mengikuti lelang kan pakai modal. Kami bukan yayasan sosial Pak, ya kan? Kami mengajukan proses lelang sesuai dengan prosedur. Yang tadi saya katakan 109, yang 4 ngupload tapi tidak lengkap. Dimenangkan oleh perusahaan saya. Perusahaan saya ini tidak bodong, ya kan? Ada semua datanya di Cirebon. Dan itu kebetulan rumah saya, kantor saya. Setiap anggota dewan sedianya mendapat 5 pasang seragam baru dengan kebutuhan kain mencapai 3 meter. Harga kain per meter mencapai Rp900.000. Sebelumnya pengadaan baju baru DPRD Kota Tangerang senilai 1,2 miliar ini sudah memantik polemik. Setelah menuai kecaman, DPRD Kota Tangerang akhirnya membatalkan proyek tersebut. Pengadaan seragam 50 anggota DPRD Kota Tangerang yang nominalnya mencapai 1,2 miliar rupiah resmi dibatalkan. Hal tersebut diputuskan setelah DPRD Kota Tangerang menggelar rapat bersama membahas polemik pakaian dinas bernilai fantastis. Sebelumnya, dalam laman situs LPSE Kota Tangerang, anggaran belanja seragam bernilai 675 juta rupiah. Anggaran ini naik 2 kali lipat dari pengadaan sebelumnya, yakni 312 juta rupiah. Angka 1,2 miliar tersebut dibagi untuk biaya jahit 600 juta rupiah dan 675 juta untuk pengadaan. Sehingga total anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 lebih dari 1,2 miliar rupiah. Anggaran sebesar itu rencananya untuk membuat 5 jenis seragam menggunakan bahan bermerek internasional.
pada saat kita secara average, angka-angka ini kita ini tiba-tiba muncul angka seperti itu kan, biasanya angka itu hampir dewan itu sudah tidak dalam konteks kesekwanan ya, itu seragam. Yang penting kita terima seragam. Nah, kita mengusulkan untuk seragam olahraga aja ditolak. Pakaian dinas harian menggunakan lini label Prancis Louis Vuitton. Pakaian sipil resmi menggunakan bahan Lani Visio di Calvino, label Italia. Pakaian sipil harian berlabel Deodoro Label. Sedangkan pakaian sipil lengkap berlabel Thomas Crown. Mary Anastasia, dokter muda yang nekat membakar rumah kekasihnya, terancam hukuman mati. Informasi tentang dokter yang membakar bengkel tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ibu muda ini histeris setelah mengetahui kakaknya tewas tenggelam di kolam pembuangan sampah Percut Setuan, Medan, Sumatera Utara. Petugas kepolisian sektor Percut Setuan bersama tim Inafis Polrestabes Medan yang datang ke lokasi kejadian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sejumlah saksi. Diduga korban tewas setelah terperosok ke dalam kolam pembuangan sampah dan kehabisan oksigen. Gelendengannya dibubarkan, turun. Orang Lano Lewon yang bersabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Sebuah pesta pernikahan di Sumeneb, Jawa Timur dibubarkan petugas gabungan penanganan COVID-19. Tidak hanya membubarkan tamu yang hadir, petugas juga meminta agar alat hiburan dibongkar. Pembubaran ini lantaran Sumeneb masih memberlakukan PPKM level 4. Tolong Pak ya. Dibubarkan Pak ya? Ya, bubar ya Pak ya? Ya, bubar ya. Usai dibubarkan, sejumlah pengisi acara dan tamu dengan sukarela meninggalkan tempat acara pernikahan. Stop! Tidak, putar sana, putar! Cukup, banyak. Memprotes pelantikan kepala desa, warga desa Werlilir, Maluku Tenggara menutup jalan dengan kayu dan batu. Warga meradang karena menilai bupati setempat telah melanggar kesepakatan terkait penundaan pelantikan kepala desa. Kecewa dengan pelantikan tersebut, warga desa Werlilir ini pun nekat menutup jalan dan menolak kedatangan petugas yang berupaya membongkarnya. Sambil menahan mual lantaran sedang hamil, Dr. Mary Anastasia, tersangka pembakaran bengkel di Tangerang yang menewaskan 3 korban, akhirnya ditampilkan ke publik. Tersangka gelap mata lantaran pengakuan kehamilan kepada kekasihnya tidak direspon. Amarah tersangka pun memuncak saat mengetahui kedua orang kekasihnya tidak merestui hubungan mereka. Berdasarkan pengembangan penyelidikan, polisi menyita 4 plastik berisi cairan Pertamax, alat tes kehamilan, pakaian tersangka, dan mobil yang digunakan saat beraksi. Setelah sempat hilang, seorang pemancing ditemukan tewas di perairan pantai Kelatak, Tulung Agung, Jawa Timur. Diduga korban terseret ombak siang kemarin saat memancing bersama temannya di tebing karang pinggir laut. Saat dievakuasi tim Basarnas Posar Trenggalek, ditemukan sejumlah luka yang diduga akibat benturan karang saat terseret ombak. Dihentikan di stasiun dan bandara, alat tes Genos akan dipakai di gedung DPR. Mengapa? Kami akan membahasnya bersama anggota DPR. iNews Prime segera kembali.